Shalom untuk kita semua, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur saya boleh Tuhan beri waktu anugerah untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah perenungan berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya atau kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Setiap kita yang telah ditebus, setiap kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita semua adalah orang-orang yang layak menerima kasih karunia, layak menerima anugerah. Dan semua itu ya karena Tuhan Yesus. Satu hal yang menjadi luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah bahwa kita mempunyai kepastian keselamatan. Kita mempunyai kepastian keselamatan dan kita bersyukur bahwa di dalam Tuhan kita dibenarkan dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita boleh datang kepada Bapa dan kita dimampukan untuk menyenangkan hati Bapa. Nah, dalam realita kehidupan kita sebagai orang Kristen pada hari-hari ini tentu kita menemui dan menjumpai banyak hal ya. Kita menjumpai banyak hal seputaran hidup kita hari-hari, baik kita dengan pergumulan kita, baik kita juga dengan kehidupan pelayanan kita. Dan hari ini yang akan kita sama-sama belajar adalah tentang kita semua orang-orang yang telah ditebus adalah orang-orang yang sangat berharga. Dan sekalipun ya, dalam kacamata dunia saat ini, mungkin kita bukanlah orang yang terpandang. Mungkin kita bukanlah orang yang begitu dikenal, dan kita mungkin bukan siapa-siapa bagi sebagian orang. Karena mungkin kita tidak punya popularitas, mungkin kita tidak punya jabatan tertentu, yang olehnya mungkin kita adalah orang yang biasa-biasa saja dalam kacamata dunia hari-hari ini. Tetapi tahukah kita bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi di awal, kita begitu berharga, kita begitu dikasihinya. Nah, firman Tuhan yang akan menolong kita pada hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama, ya, sampai ayatnya yang ke-12 ya. Ya, saya ambil ayatnya dari pas ayatnya pertama sampai ayatnya yang ke-12 atau sampai ayatnya yang ke-15 saja ya. Kita baca keseluruhan dari perikop ini. Saya akan bacakan bagi kita semua, saudara-saudara yang berkati dikasih oleh Tuhan. Di bawah perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, ya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia.
Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita, saudara yang berkati dan dikasih oleh Tuhan. Dan berkaitan dengan teks yang saya baca tadi kepada kita, apa relevansinya atau apa hubungannya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya yang dalam dunia zaman sekarang ini mungkin tidak dianggap ada, mungkin tidak dipandang ada, karena mereka menilai kita dari status sosial, ya kan, dari popularitas, dari kekayaan dan lain sebagainya. Apa hubungannya 5 roti dan 2 ikan dengan keadaan kita pada saat hari ini? Yang ingin saya bagikan kepada kita, saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ialah tentang bagaimana tadi teks menceritakan saat Tuhan Yesus ya mengadakan mujizat yang begitu luar biasa, dan peristiwa ini dicatat bukan hanya oleh Injil Yohanes tapi juga Injil Matius, Markus dan juga Lukas. Jadi keempat Injil ya, baik Injil Yohanes dan ketiga Injil sinopsis itu pun menceritakan tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, pertama-tama yang kita soroti, saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, tentang banyaknya orang pada saat itu mengikuti Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Karena banyak orang yang sangat ingin mengetahui siapakah Yesus. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk lebih dekat dengan Yesus. Atau ada orang-orang juga yang ikut rame karena mereka cuma penasaran. Yesus itu bisa lakukan apa sih? Ya. Ya, ini juga menarik. Mungkin kita bisa tarik dalam kehidupan kita. Adakah kita dari salah satu orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus dengan tipe-tipe tersendiri? Ada yang sungguh-sungguh ingin mengikutinya, ada yang mengikutinya bukan karena sungguh-sungguh, tapi karena hanya ikut arus. Ada yang mengikutinya bukan karena sungguh-sungguh, tapi karena hanya kepo doang. Atau mengikuti Yesus hanya untuk mencari kesalahan Yesus, ya. Banyak orang sekarang mempelajari Alkitab, mempelajari Tuhan Yesus bukan untuk mengenal dia, tapi untuk menjatuhkannya dan untuk menghujatnya. Ini begitu aneh, saudara berkati kasih oleh Tuhan. Tapi biarlah orang-orang yang mempelajari Yesus itu, yang dengan tujuan lain, mereka dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka bertobat, ya. Dan kita lihat, saudara yang berkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentang orang-orang yang berbondong-bondong, ya. Karena Tuhan Yesus pada saat itu begitu booming, begitu viral dengan berbagai macam hal yang dia lakukan kepada orang-orang zaman itu. Dan kita lihat, saudara yang berkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, tentang Tuhan Yesus pada saat dia ya naik ke gunung dan banyak murid-muridnya, karena dikatakan di sana ayat keempat, Paskah atau hari raya orang Yahudi sudah dekat, ya. Dan ketika Yesus memandang, dia melihat banyak orang. Nah, Tuhan Yesus ya, dia bertanya kepada murid-muridnya. Dikatakan dia bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ya, kalau kita lihat Alkitab mencatat 5.000 orang, tapi di situ tidak dicatat 5.000 orang ini termasuk anak-anak dan perempuan. Ya, kenapa demikian? Karena teks ini ditulis dalam satu kebudayaan yang bersifat patriarki atau paternalistik, di mana bahwa laki-laki itu lebih diutamakan, laki-laki itu lebih dianggap, ya, sementara perempuan itu tidak dipandang karena budaya patriarki tadi yang menganggap kesetaraan laki-laki lebih tinggi. Seperti itu, saudara berkati dikasih oleh Tuhan. Ya, ya, di manakah untuk mendapatkan roti dan memberi makan mereka semua? Dikatakan bahwa untuk membeli roti, ya, kita lihat di sana, saudara berkati dikasih oleh Tuhan. Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar. Roti seharga 200 dinar berarti ini adalah satu hal yang begitu mahal. Ya, jadi roti itu sangat mahal ya, karena dikatakan di manakah kita akan membeli roti, dan Filipus menjawab roti seharga 200 dinar. Artinya untuk beli satu roti itu bagi orang bekerja selama 200 hari. Karena pada saat itu orang kerja sehari diupah sedinar. Jadi roti harganya 200 dinar berarti butuh orang kerja 200 hari dulu baru dapat roti, bayangkan. Jadi itu begitu mahal sekali. Apatah lagi untuk beri makan orang yang begitu banyak, tidak termasuk laki-laki dan perempuan. Kalau kita asumsikan mungkin lebih daripada 5.000 orang, ya kan?
Jadi ini ada satu hal yang begitu sulit bagi mereka ketika mereka melihat keadaan mereka yang begitu terbatas untuk memberi makan banyak orang pada saat itu, ya. Dan kita melihat saudara yang berkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu selalu mempunyai tujuan. Tuhan Yesus itu tahu apa yang akan dia lakukan. Hanya kadang kita sering ragu, kita sering cemas lebih dahulu, dan kadang kita tidak percaya dengan janji Tuhan. Benar ya? Sebetulnya kalau misalkan Filipus tahu bahwa dia bersama dengan Tuhan Yesus sudah lakukan berbagai macam mujizat ajaib, seharusnya dia percaya. Tapi Filipus pun pada waktu itu ragu. Dan bahkan mungkin dia tidak percaya. Karena keadaan mereka yang terbatas. Nah, kita bisa tarik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa adakah mungkin kita dalam mengikuti Tuhan, atau kita yang selama ini sudah bersama-sama dengan Tuhan, kadang kita ragu akan kuasanya. Sekalipun sudah berbagai macam hal, mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi apakah kita sering ragu ya? Apakah kita sering ragu saat kita bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun sudah banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan? Makanya kita sebagai orang percaya jangan pernah ragu. Amin. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak sanggup, karena Tuhan itu sanggup. Tapi kadang Tuhan selalu ya memberikan cara yang unik agar kita itu tidak dimanjakan, kita tidak dininabobokan, tapi kita semakin berharap dan bergantung pada Tuhan. Seperti teks ini, ya. Dan kita lihat roti ya, Sargados Dina tidak cukup untuk mereka semua ini, sekalipun mendapat sepotong kecil, karena memang orang pada saat itu begitu banyak. Ya kita bayangkan saja ya, 5.000 orang itu berapa banyak orang. Dan itu hanya laki-laki loh, belum tercatat anak-anak dan perempuan. Jadi ini adalah hal yang mustahil kalau memberi mereka makan satu-satu. Ini benar-benar mustahil. Dan tidak ada cara di sana karena keterbatasan mereka. Lalu kita lihat ada seorang murid yang lain, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus ya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Menarik bahwa tadi Filipus itu dia ragu ya, dia sepertinya tidak percaya dengan keadaan, dia merasa menyerah dengan keadaan, tapi ada yang luar biasa dari Andreas, saudara Simon Petrus. Dia memberikan satu solusi ya, dia memberikan satu tawaran tentang ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi di saat yang sama, dia sepertinya juga merasa insecure dan tidak percaya kalau ini dapat menolong semua orang. Karena dia bilang, 5 roti dan 2 ikan, apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Dan memang jelas kalau kita kalkulasikan, saudara diberkati oleh Tuhan, bahwa 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak itu, maka persentasenya keuntungan yang mereka bisa dapat untuk kasih makan mereka adalah 0,043%. Artinya hampir tidak ada guna sama sekali. Dan dia berbicara soal fakta. Artinya apa ya? Apakah gunanya untuk orang sebanyak ini? 5 roti dan 2 ikan. Tetapi yang menjadi sorotan kita pada hari ini tentang bagaimana Tuhan mengadakan mujizat melalui sesuatu hal yang dianggap tidak ada artinya, melalui hal yang dianggap tidak berguna, seperti yang diberikan oleh anak ini. Ya, ini menarik. Satu hal yang begitu luar biasa, yang dahsyat, yang Tuhan kerjakan itu menjadi luar biasa melalui hal yang orang bilang ini tidak ada artinya, ini tidak ada gunanya, ini tidak pantas, dan ini tidak berlaku. Seperti itu. Ya, saudara berkati dikasih oleh Tuhan. Jadi menarik saudara yang berkati dikasih oleh Tuhan, ya. Sesuatu yang dipandang tidak ada arti, itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong banyak orang. Saya teringat tentang satu bagian firman Tuhan yang Rasul Paulus pernah bilang di jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-25 ya, atau ayat 24. Ini tentang bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Korintus pada waktu itu tentang mereka ini harus ingat sebelum mereka dipanggil ini mungkin mereka adalah orang yang tidak terpandang ya. Mereka bukan orang yang dilihat. Kita lihat ayatnya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi ya maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah ya. Atau kita ya ayat 26, saya langsung lompat ke 26, kita lihat, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil,
menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi kita bisa melihat di sana, saudara berkati kasih Tuhan, keadaan mereka waktu mereka dipanggil ya, untuk ukuran manusia tidak banyak yang bijak, ya, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Nah, kita juga sebagai orang Kristen hari-hari ini, mungkin kita saat dipanggil Tuhan, kita bukan orang yang bijak, bukan orang yang terpandang, bukan orang yang dalam artian mempunyai satu popularitas sehingga kita terkenal. Mungkin kita adalah orang yang bahkan tidak dikenal oleh siapapun. Tapi percayalah firman Tuhan pada hari ini mengajarkan bahwa dia menegaskan apa yang dipilih Allah, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memerlukan apa yang berhikmat, apa yang kuat. Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dan kita kembali kepada teks kita dalam Injil Yohanes pasal 6 tentang seorang anak ya yang datang memberikan 5 roti jelai ya dan 2 ekor ikan. Sebagai perenungan bagi kita bahwa kebanyakan atau biasanya anak-anak itu kalau mempunyai makanan sulit sekali untuk berbagi. Ya, ya. Atau anak-anak itu ketika mempunyai satu hal yang berharga dia sulit untuk berbagi atau bahkan kasih kepada orang lain. Tetapi berbeda dengan anak kecil ini, dia memberikan satu hal yang berharga yang dia punya, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Mungkin saja ya, ini adalah makanan yang dia mau bagi kepada orang tuanya kah, atau dia mau bagi kepada kakaknya kah, atau dia mau bagi kepada keluarganya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dia punya 5 roti dan 2 ikan. Atau mungkin 5 roti dan 2 ikan, ini satu hal yang paling berharga yang anak ini punya. Tapi yang uniknya dan yang menariknya, yang paling berharga bagi si anak ini diberikan kepada Tuhan Yesus. Sekalipun pemberiannya ini dianggap tidak ada arti tadi oleh si Andreas tadi. Tentang apakah artinya untuk orang sebanyak ini. Memang secara presentasi tidak ada guna sama sekali. Tetapi yang menarik adalah iman dan juga apa yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Siapakah orang yang ketika dia berikan sesuatu itu, dia percaya bahwa itu akan menjadi mujizat? Tentunya anak ini memberikan pasti tanpa alasan. Ada satu hal yang mendorong dia untuk memberikan 5 roti dan 2 ikan ini. Dalam perjalanan perlayan Tuhan Yesus, seperti saya katakan di awal, Tuhan Yesus lagi booming-boomingnya, lagi viral-viralnya, di mana dia tersohor di berbagai tempat pada waktu itu karena banyak hal yang dilakukan. Dan anak ini juga mungkin mendengar tentang Tuhan Yesus. Kenapa dia memberikan hal itu? Kita tidak tahu pasti karena Alkitab tidak catat. Tapi bisa saja dia memberikan 5 roti dan 2 ikan karena dia percaya Tuhan mampu melakukan sesuatu di sana. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil juga pada teks ini tentang apa yang kita punya. Mari kita berikan kepada Tuhan. Sekalipun apa yang kita berikan itu mungkin dipandang oleh orang tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Mungkin yang kita berikan itu tidak mempunyai satu kontribusi yang signifikan. Apalagi mungkin dalam dunia pelayanan, mungkin kita adalah orang yang melayani di belakang layar. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah, ya, tidak bisa menyanyi, tidak bisa bermain alat musik. Tapi itu semua kita bisa lakukan dalam artian bahwa sekalipun kita tidak bisa main alat musik atau kita tidak tampil di depan, tapi ketika kita lakukan apapun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, itu tentunya begitu luar biasa. Kalau Tuhan ya memakai itu menjadi alat dalam tangannya. Sekecil-kecil apapun yang kita lakukan, tentunya pasti ada kontribusi di sana. Dan tidak mungkin tidak ada efek atau dampak yang terjadi. Kita belajar dari firman Tuhan, saudara, hari ini tentang seorang anak ini memberi 5 roti dan 2 ikan yang dianggap tidak ada artinya. Tapi yang uniknya, yang tidak ada artinya dan tidak ada gunanya ini diberikan ke tangan yang tepat. Tangan Tuhan kita Yesus Kristus yang olehnya tadi kita lihat ya. Ketika pada poin Tuhan Yesus itu mengatakan ya, suruhlah orang-orang itu duduk dan 5.000 orang itu duduk di sana laki-laki ya, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus melakukan satu hal yang luar biasa di sana.
Yesus mengucap syukur, mengambil roti dan membagi-bagikannya yang duduk di situ, ya. Dan dibuatnya juga dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yang menariknya, dari 5 roti dan 2 ikan itu yang tidak ada artinya, tapi dapat memberi makan mereka semua. Mungkin lebih daripada 5.000 orang itu. Dan dikatakan di sana dengan jelas secara eksplisit, sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak yang mereka mau. Jadi ini begitu luar biasa. Pemberian yang tidak ada arti dan tidak ada guna menjadi luar biasa dan sangat berarti ketika Yesus yang menjamah itu. Ketika pemberian itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Kalau diberikan kepada Andreas, Andreas cemooh. Atau diberikan kepada orang lain bilang, tidak ada gunanya, sedikit sekali. Tapi diberikan kepada Tuhan Yesus itu menjadi berkat luar biasa bagi banyak orang. Dan bahkan dalam teks itu diceritakan bahwa mereka mengumpulkannya, ya, dan bahkan ada lebih 12 bakul dari kelima roti jelai setelah orang itu makan. Sudah dibagikan kepada semua orang dengan, ya, mereka mau, dengan mereka kehendaki. Dan berikutnya kita lihat, perhatikan di sana saudara tentang ketika sudah diberikan, ya, yang seperti mereka kehendaki atau mereka mau, bahkan ada lebih lagi. Jadi itu begitu luar biasa, ya, mujizat yang Yesus kerjakan pada saat itu menunjukkan bahwa kuasa Allah tidak terbatas dan melampaui kemustahilan. Amin. Melampaui kemustahilan. Karena kita lihat tadi pada poinnya di mana sudah dibagikan kepada mereka yang seperti yang mereka kehendaki. Lalu pada berikutnya adalah tentang potongan-potongan roti itu lebih 12 bakul, ya, setelah mereka makan. Dan orang-orang pun melihatnya dan mengakui bahwa dia adalah nabi yang akan datang. Jadi saudara yang berkati dari kasih Tuhan, pada firman Tuhan yang hari ini saya bagikan, siapapun kita dan apapun latar belakang kita, siapapun kita dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, saat Tuhan panggil dan pilih kita, dalam keadaan kita yang sekarang, tidak peduli kita ini seperti apa, atau di belakang masa lalu kita ini seperti apa, tidak peduli itu. Tapi ketika Tuhan sudah panggil dan baharui, dia akan baharui luar biasa, dan dia akan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti anak tadi yang dipandang rendah, pemberiannya dipandang tidak ada guna. Tapi ketika diserahkan kepada Yesus itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan lebih lagi, sudah diberikan kepada banyak orang, masih ada lebih, ya, dari yang sudah dibagikan kepada orang-orang tersebut. Jadi inilah relevansi bagaimana teks ini dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ingin saya bagikan kepada saudara semua adalah tentang siapapun kita, mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ketika kita boleh percaya kepada Tuhan, Yohanes 1, ya, ayat yang ke-12 dikatakan di sana bahwa kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Artinya kita benar-benar memiliki satu hal yang begitu luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita disebut sahabat. Amin. Kita disebut anak olehnya. Dan bahkan Yesus pun mengumpamakan diri sebagai gembala yang baik untuk menuntun domba-dombanya. Jadi betapa kita dikasihinya dan betapa kita dipandang berarti dan luar biasa. Sekalipun sekali lagi saudara perlu diingat bahwa mungkin di zaman sekarang orang tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan kita, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang paling penting adalah kita boleh mengerjakan tugas-tugas kita, ya. Kita boleh datang kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik. Karena kita percaya bahwa Tuhan begitu memandang kita berharga, saking berharganya kita, Yesus Kristus Tuhan, dia datang untuk menyelamatkan setiap kita yang terhilang, setiap kita yang berdosa, dan menyelamatkan kita agar kita tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Adakah kita mau untuk terus bergantung kepada Tuhan dan hidup tiap-tiap hari hanya berharap kepada Tuhan? Biarlah saudara berkati kasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita sebagai orang percaya. Bahwa sekalipun hari-hari ini yang kita berikan mungkin tidak begitu mempunyai kontribusi yang signifikan.
Tapi kalau kita berikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka Tuhan bisa pakai itu untuk memberi makan 5.000 orang, memberi makan 8.000 orang, bahkan begitu banyak orang, bahkan mungkin ketika sudah beri makan beribu-ribu orang masih ada lebih lagi dari yang sudah dibagikan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun dan kuasa Tuhan menembus kemustahilan. Jadi Tuhan sayang, Tuhan memberkati dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap bergantung padanya. Tuhan tidak pernah melupakan, kita berharga bagi Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 37, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan Yesus memberkati dan sayang kita semua. God bless you all.